Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara tekan tombol merah dan aktifkan loncengnya agar mendapat lanjutan ceritanya. Kali ini saya menceritakan alur cerita Bukek Xiansu atau Manusia Dewa karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 8. Ternyata Lusan Lojin mencari Titok karena urusan perjodohan antara putra Lusan Lojin dengan putri Titok, Xiang Quan Hui. Dengan wajah ketakutan, seorang pengawal menceritakan apa yang baru saja terjadi di luar istana. Ketika para pengawal sedang mengagumi seekor ayam jago kesayangan Pajui Kaiong, tiba-tiba ayam jago itu menggelepar mati. Dadanya ditembusi sehelai daun. Di tangkai daun itu terdapat sehelai kain, ada tulisannya. Lusan Lojin lalu membaca huruf-huruf itu. Malam ini, semua makhluk hidup yang tinggal di rumah Pajui Kaiong, binatang sampai manusia akan kubasmi habis. Ratu Pulau Es. Pajui Kaiong menuduh tamunya yang membawa Ratu Pulau Es datang ke markasnya, meskipun belum mengetahui siapa sebenarnya Ratu Pulau Es. Lusan Lojin dan kedua putra-putrinya melawan Pajui Kaiong, namun hanya beberapa saat saja bertahan. Lusan Lojin akhirnya dimasukkan ke dalam penjara, sementara kedua anaknya, Bu Shui Liang dan Bu Shui Nio, ditawan di kamar Pajui Kaiong. Tiba-tiba terdengar suara jeritan susul menyusul yang datangnya dari dalam kamar Pajui Kaiong. Pajui Kaiong cepat melompat dan menerjang masuk ke dalam kamarnya. Dilihatnya, kelima orang selirnya menangis, sementara tawanan telah hilang. Pengawal lalu mengadakan pemeriksaan di dalam istana. Tiba-tiba, terdengar suara ayam jagonya yang sedang di kandang berkukuruyuk keras sekali. Namun tiba-tiba, berkali-kali terdengar ayam dibunuh. Pajui Kaiong melompat keluar dan langsung lari ke kandang. Di bawah sinar obor, tampaklah ayam yang berada di kandang itu, jantan, betina, semua tewas dengan leher putus. Darah merah muncrat kemana-mana, membuat lantai dan dinding kandang menjadi merah mengerikan. Miau! Suara kucing membuat mereka kaget dan memandang ke atas genting. Buh! Tiba-tiba pengawal yang membawa obor mendekat. Ternyata yang jatuh itu adalah bangkai kucing putih yang baru saja mengeong. Kini giliran 3 ekor anjing peliharaan menggonggong dan menyalak-nyalak di sebelah kanan kandang. Dan suasana menjadi sunyi kembali. Binatang peliharaan, ayam, kucing, dan anjing sudah mati. Dan sekarang tentu gilirannya manusia. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh jeritan di sebelah luar dan di depan gedung itu. Mereka cepat berlari menuju ke depan. Dan tampaklah 2 orang pengawal yang berjaga di luar sudah tergeletak mati. Ketika pengawal yang membawa obor mendekat, Pajui Kaiong melihat bahwa 2 orang pengawalnya yang tewas itu matanya melotot, dan dari mata, hidung, telinga, dan mulut keluar darah hitam. Sedangkan di dahi mereka tampak jelas cap 3 jari tangan yang kecil panjang. Mudah dilihat bahwa itu adalah tanda jari telunjuk
jari tengah, dan jari manis. Begitu dalam gambar jari itu sampai garis-garisnya nampak. Dalam waktu sebentar saja, semua pengawal, pelayan, dan 5 orang silirnya telah tewas. Kematian mereka susul menyusul begitu cepatnya, seolah-olah banyak musuh yang datang dari berbagai jurusan. Biarpun mulutnya tidak menyatakan sesuatu, Pajui Kai Ong maklum bahwa tanda jari tangan itu dibuat oleh jari tangan yang sama, dan bahwa pembunuhnya itu hanya 1 orang saja, seorang yang memiliki ilmu kepandaian yang luar biasa, sehingga para pengawal agaknya sama sekali tidak mampu melakukan perlawanan. Tiba-tiba seorang wanita cantik dan seorang anak muncul di depan Kai Ong. Pakaiannya mewah dan indah. Kai Ong kaget setelah mengetahui jika Ratu Pulau Es itu adalah anggota termuda dari Capsa Sin Hiap yang 12 suhengnya telah dia bunuh. Melihat kenyataan ini, Pajui Kai Ong menyerang dengan segala ilmu andalannya. Namun Dek Wat Lin hanya menangkis dan mengelak. Hal ini sengaja dilakukan untuk memamerkan kepandaiannya. Tiba-tiba ujung lengan baju kiri Dek Wat Lin menyambar ke arah ubun-ubun kepala Pajui Kai Ong yang sudah kebal. Maka totokannya yang kuat itu hanya membuat ia pingsan. Ketika siuman, Pajui Kai Ong mendapatkan dirinya sudah rebah terlentang di atas lantai dan tidak mampu menggerakkan kaki tangannya, bahkan tidak mampu mengeluarkan suara. Selain tertotok jalan darah yang membuatnya menjadi lumpuh, juga urat gagu di lehernya telah tertotok. Taulah dia bahwa dia tak berdaya lagi dan nyawanya berada di tangan lawan. Bret, bret, bret! Pajui Kai Ong memaki dalam hatinya. Apa maunya perempuan ini? Seluruh pakaiannya direnggut lepas semua sehingga dia terlentang dalam keadaan telanjang bulat sama sekali. Dek Wat Lin tertawa lalu meminta Bu Ong membalaskan sakit hati dan kematian 12 supeknya. Kemudian dia mengerahkan kikangnya mengirim suara dengan ilmunya yang tinggi, sehingga suaranya hanya terdengar oleh Pajui Kai Ong. Pajui Kai Ong, tahukah kau siapa bocah ini? Dia adalah putramu, keturunanmu, hasil kotor dari perkosaanmu atas diriku. Nah, sekarang kau lihatlah anakmu, darahmu, dagingmu sendiri yang akan menyiksa dirimu. Sepasang mata Pajui Kai Ong terbelalak lebar, mukanya pucat. Melihat putranya sendiri dengan pedang di tangan menghampirinya, siap untuk menyiksanya. Wanita itu tertawa sepuasnya. Suheng sekalian, terutama tua Suheng, lihatlah musuhmu. Sudah puaskah kalian? Dan dia terisak lalu menghampiri tubuh yang berkelojotan itu. Akan tetapi aku belum puas. Kau harus tidur dalam keadaan tersiksa di antara mayat-mayat yang membusuk selama 3 hari. Bersambung ke jilid 9.